ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਂ ਦੀ ਆਇਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ. Kedatangan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam telah dinubuatkan akan terjadi pada saat dunia akan mengalami perubahan besar. Dunia sedang bertransformasi secara materialistis, tetapi pada saat yang sama, revolusi spiritual yang besar sedang berlangsung. Pada tahun 1835, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam lahir di Qadian dari keluarga Hadrat Mirza Ghulam Murtadha dan Hadrat Chiragh Bibi. Beliau lahir kembar. Seorang saudari kembar, Jannat Bibi, lahir sesaat sebelumnya dan meninggal beberapa hari kemudian. Kelahirannya memenuhi nubuatan Hadrat Ibnu Arabi rahimahullah tentang Al-Mahdi yang akan lahir kembar. Pada tahun 1864, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima jabatan pemerintah sebagai juru baca di pengadilan Sialkot demi ayahnya. Beliau mempertahankan karakter teladan sepanjang masa kerjanya di sana dan secara teratur terlibat dalam dialog keagamaan dengan para misionaris Kristen. Pada tahun 1876, ayah beliau, Hadrat Mirza Ghulam Murtadha, meninggal dunia. Pasca kewafatan sang ayah, Allah Ta'ala menghibur beliau dengan mewahyukan, "Alaihissallahu bikafin abdah?" Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Beliau mengukir wahyu ini pada cincin yang sering beliau pakai. Pada tahun 1880, Hadrat Masih Maud alaihi salam menerbitkan bagian 1 dan 2 dari buku Barahin Ahmadiyah. Buku ini diterima dengan pujian yang luar biasa dan dipuji sebagai karya agung. Buku inilah yang akan berperan dalam menghidupkan kembali Islam di akhir zaman sesuai dengan nubuatan agung Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1882, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang menyatakan beliau sebagai mujaddid atau pembaharu akhir zaman. Ini diterbitkan dalam Barahin Ahmadiyah bagian 3. Kata-kata wahyu tersebut adalah sebagai berikut. Allah memberkatimu, wahai Ahmad. Bukan engkau yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran kepadamu, agar engkau memperingatkan orang-orang yang nenek moyangnya belum pernah diperingatkan, dan agar jalan orang-orang yang bersalah menjadi nyata. Serukan, aku telah diutus, dan aku adalah yang pertama dari orang-orang beriman. Pada tahun 1883, pembangunan Masjid Mubarak di Qadian selesai. Pada tahun 1884, beliau menikah dengan Hadrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum radhiyallahu anha, putri dari Hadrat Mir Nasir Nawab radhiyallahu anhu di Delhi. Pernikahan ini adalah pemenuhan nubuatan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyatakan bahwa Al-Masih akan menikah dan memiliki anak. Kelahiran setiap anak beliau dari Hadrat Ammajan dinubuatkan melalui wahyu ilahi. Pada tahun 20 Februari 1886, nubuatan tentang Muslih Maud, yakni pembaharu yang dijanjikan, diterbitkan. Allah Ta'ala menubuatkan kelahiran seorang putra luar biasa yang akan dikaruniai sifat-sifat samawi. Putra itu akan menjadi tanda rahmat dan kemuliaan Allah yang Maha Tinggi, dan melaluinya Islam akan berkembang ke seluruh dunia. Nubuatan ini kemudian terpenuhi dalam diri Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu. Pada 1 Desember 1888, Sabaz Istihar atau Selebaran Hijau, beliau menerbitkan pengumuman Haqqani Takrir Barwaqi'a Wafati Bashir, memperjelas bahwa nubuatan putra yang dijanjikan akan terpenuhi dalam periode 9 tahun.
Beliau juga mengumumkan bahwa Allah telah memerintahkannya untuk mendirikan jemaat dan mulai menerima baiat, dan pengumuman ini kemudian dikenal sebagai Sabaz Istihar, yakni selebaran hijau, karena awalnya diterbitkan di atas kertas hijau. Pada tanggal 23 Maret 1889, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendirikan Jemaat Muslim Ahmadiyah, menerima baiat pertama di Ludhiana. 40 orang berbaiat kepada beliau, dan dengan demikian pondasi Jemaat Ahmadiyah diletakkan. Pendirian jamaah akhir zaman ini adalah pemenuhan nubuatan-nubuatan Al-Quran suci dan Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat ini akan membawa kemenangan akhir Islam ke seluruh dunia. Dan pada 12 Januari mengumumkan 10 syarat baiat. Dan kelahiran putra yang dijanjikan, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, Muslih Maud. Pada tahun 1891, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengumumkan kewafatan Isa al-Masih alaihissalam berdasarkan wahyu-wahyu ilahi, dan menyatakan bahwa beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan. Kata-kata wahyu tersebut adalah, Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, telah meninggal, dan engkau telah datang dalam ruhnya. Pada tanggal 27 Desember, jalsah salanah pertama diadakan di Kadian, dan 75 anggota jemaat hadir. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan bahwa akan ada jalsah 3 hari setiap tahun dari 27 hingga 29 Desember. Pada tahun 1893, kelahiran putra beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu. Pada tahun 1894, gerhana bulan pada tanggal 13 Ramadan, sebuah tanda untuk Mahdi, dan pada 6 April, gerhana matahari pada tanggal 28 Ramadan. Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan akan menjadi tanda kedatangan Mahdi. Fenomena alam ini terjadi persis seperti yang telah dinubuatkan Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan kemunculan Imam Mahdi. Pada tanggal 27 hingga 29 Desember 1896, Filsafat Ajaran Islam, konferensi agama-agama dunia berlangsung di Lahore, di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam mempresentasikan esai yang sangat menakjubkan, Filsafat Ajaran Islam. Telah dikabarkan kepada beliau sebelum konferensi bahwa makalah tersebut telah dinyatakan sebagai yang terbaik. Peristiwa terjadi persis sesuai dengan ketetapan ilahi ini. Pada Juni 1899, Hadrat Masih Maud alaihissalam difoto untuk pertama kalinya. Jumlah totalnya 3 gambar telah diambil, foto ukuran penuh, dan 2 foto dengan para sahabat beliau. Pada tanggal 14 Juni, kelahiran putra beliau, Hadrat Mirza Mubarak Ahmad radhiyallahu anhu. Pada tanggal 11 April 1900, khutbah ilhamiyah. Pada kesempatan Idul Adha, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab yang merupakan wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian diterbitkan dalam bentuk buku sebagai khutbah ilhamiyah, yakni khutbah yang diwahyukan. Pada tanggal 7 Juni, larangan jihad dengan pedang, menerbitkan selebaran berisi puisi 55 baris, menyatakan bahwa jihad dengan pedang tidak lagi berlaku. Pada tanggal 1901, Hadrat Maulwi Abdurrahman radhiyallahu anhu dari Kabul disyahidkan. Beliau adalah syahid pertama dalam Jemaat Ahmadiyah. Pada tanggal 20 November, fonograf dibawa ke Kadian, dan Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis puisi yang direkam dan diputar ulang kepada kaum Hindu sebagai bentuk tabligh.
Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam mengeluarkan tantangan kepada John Alexander Dowie, seorang penginjil Australia Amerika dan musuh Islam. Tantangan tersebut menyatakan bahwa baik Hadrat Masih Maud alaihissalam maupun Dowie harus berdoa kepada Allah agar dari kami berdua, siapapun yang pembohong harus binasa terlebih dahulu. 13 Maret 1903, pondasi untuk Minaratul Masih diletakkan. Menara ini akan dibangun untuk secara harfiah memenuhi nubuatan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Masih akan turun di samping Menara Putih. Secara metaforis, nubuatan tersebut berarti bahwa di zaman beliau, kebenaran Islam akan menjulang di atas semua agama lain. Pada tanggal 14 Juli, disyahidkannya Hadrat Sahibzada Abdul Latif di Kabul, Afghanistan. Pada tanggal 3 September 1904, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerbitkan Lecture Lahore dan Lecture Sialkot yang berisi studi perbandingan Islam, Hindu, dan Kristen. Pada tanggal 5 Desember, Al-Wasiat, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengungkapkan kepada jemaat dalam Al-Wasiat bahwa kewafatan beliau sudah dekat, dan beliau mendirikan sistem Al-Wasiat di Bahshi Makbarah dan membentuk Sadr Anjuman Ahmadiyah. Tahun 1906, Departemen Studi Agama dalam Madrasah Talimul Islam. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ulama sejati dalam jemaat. Departemen ini berkembang menjadi Madrasah Ahmadiyah dan kemudian menjadi Jamiah Ahmadiyah, sebuah institusi pendidikan agama dengan cabang di seluruh dunia. 9 Maret 1907, kematian John Alexander Dowie. Kematian Dowie memenuhi nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa Dowie akan meninggalkan dunia ini dengan kesedihan dan rasa sakit yang besar selama masa hidup beliau alaihissalam. 1908, Hadrat Masih Maud alaihissalam memulai perjalanan terakhirnya dari Kadian ke Lahore, dan pada 20 Mei, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima wahyu tentang kewafatan beliau. Sudah waktunya untuk berangkat. Lagi sudah waktunya untuk berangkat, dan kematian sudah dekat. Beliau telah menerima wahyu mengenai wafatnya yang akan segera tiba dengan kekuatan besar selama 3 tahun terakhir. Pada tanggal 25 Mei, selama perjalanannya ke Lahore, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku terakhirnya berjudul Paigam-e Sulh atau Pesan Perdamaian. Buku ini ditujukan kepada Hindu dan Muslim untuk memperbaiki perselisihan mereka dan menandatangani fakta formal untuk saling menoleransi dan menikmati manfaat persatuan dan perdamaian. Beliau bersabda, saling menghormati dapat membawa orang-orang lebih dekat. 26 Mei, Hadrat Masih Maud alaihissalam meninggal dunia sekitar pukul 10.30 pagi. Kata-kata terakhir beliau adalah, Ya Allah kekasihku, Ya Allah kekasihku, Ya Allah kekasihku. 27 Mei, pendirian khilafat. Hadrat Maulana Hakim Nuruddin diangkat sebagai Khalifatul Masih yang pertama, sebagai penerus pertama Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan salat jenazah dipimpin oleh Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Dan jasad yang diberkati Hadrat Masih Maud alaihissalam dibawa kembali dari Lahore ke Kadian untuk dimakamkan di Bahshi Makbarah. Pada hari ini Khilafat Ahmadiyah didirikan. Ini adalah berkat yang akan tetap bersama jemaat hingga akhir zaman.
الدنيا